yang kemudian menjadi kontroversi di tengah publik. Adalah yang menciptakan, apa nih Prof nyebutnya, serum? Antibody COVID-19. Satu kali aku pernah ketemu dengan seorang Kristen yang mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang paling benar. Kemudian aku nanya dong, loh kok kamu bisa tahu itu agama yang paling benar? Emang kamu udah pernah belajar agama-agama yang lainnya? Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di YouTube channel Beritakan Kebenaran. True Faith, always seeking understanding. Kalau emang sudah nggak jelas sumbernya, ya udah nggak usah dibahas lagi gitu loh. Kalau memang ada banyak orang di sana yang pakar-pakar aja belum nemuin obatnya, kok bisa sih ada orang ngeklaim bahwa dia menemukan obat COVID-19? Bukan cuma bicaranya yang besar, tapi juga datanya harus benar, bro. Oke teman-teman sekalian, kita sudah mendengar banyak berita tentang orang yang mengklaim bahwa dia menemukan obat COVID-19 dan menghebohkan sekali karena kemudian menggiring salah seorang YouTuber yang luar biasa beken yang kemudian disinyalir menjadi propaganda, menjadi orang yang kemudian menyebarkan sebuah kebohongan. Oke, kali ini kita nggak akan bahas tentang obat COVID-19 yang pastinya karena aku bukan pakar ya, tetapi aku melihat ketika berita ini tersiar di mana-mana ada banyak pelajaran yang kita bisa dapetin. Walaupun tidak apple to apple, keduanya tidak menjadi hal yang sama, tetapi kita bisa melihat ada hal yang sama, yaitu tentang metode penelitian untuk mendekati sebuah kebenaran sebelum disebarluaskan kepada banyak orang. Dan kita tahu sekali bahwa ada banyak orang kemudian berkata, gimana mungkin Anji itu kok tidak melihat dulu sumber dari orang yang akan diwawancara? Kalau sumbernya udah nggak jelas, gimana mungkin kita bisa mendengarkan sebuah kebenaran yang diungkapkan oleh bapak tersebut? Adalah yang menciptakan, apa nih Prof nyebutnya, serum? Antibody COVID-19. Dari berita yang saya dapetin di sebelah saya tadi, dari berita yang kita dengar tadi, kita sudah bisa mendapatkan sebuah pesan bahwa ternyata sebuah data itu harus betul-betul dinyatakan. Bukan hanya sekedar klaim sebuah kebenaran, tetapi juga harus betul-betul ada sebuah perbandingan, ujian terhadap sesuatu yang kita anggap adalah kebenaran. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kita tadi baru menyaksikan satu klaim. Ketika ada seorang yang mengklaim sesuatu, apalagi dia sebagai ilmuwan, umumnya, lazimnya, seseorang itu memiliki track record penelitian yang jelas. Dia memiliki rekam jejak publikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi guys, klaim itu harus dibuktikan. Kita nggak bisa tiba-tiba menerima sesuatu, lalu kita anggap itu sebuah kebenaran tanpa kita menguji sumber yang jelas dari mana atau siapa yang ngomong tentang sebuah kebenaran tersebut. Kalau enggak, kita semuanya bisa kacau balau. Dari peristiwa ini kita bisa mendapatkan beberapa pesan dan pelajaran yang penting buat kita terkait erat dengan metode penelitian. Tentunya ini bukan hal yang sekedar akademis, tetapi ini menyangkut kehidupan kita yang relevan sekali di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tentunya kali ini kita akan membahas kaitannya dengan agama. Ada banyak orang yang begitu fanatik dengan sebuah agama, lalu kemudian tidak berani untuk menguji dari mana datanya, apa sumber informasi yang didapatkan sehingga diklaim bahwa itu sebuah kebenaran. Jadi yang pertama adalah aku mau bagiin bahwa sebuah klaim itu harus mengalami sebuah ujian. Sebuah klaim itu harus disampaikan dengan sebuah data yang akurat. Nah, ini terkait dengan agama yang kita yakini. Bayangkan saja kalau ada orang yang mengklaim bahwa ada penyakit yang lebih parah, lebih mengerikan dari COVID-19 dan tidak nampak, tidak terlihat. Dan orang ini mengatakan bahwa kita semua harus berhenti makan nasi karena justru penyakitnya muncul dari nasi-nasi tersebut yang kemudian dibuktikan, dinyatakan dengan bagaimana orang menanam padi dan lain sebagainya. Dan segala sesuatu yang dibuktikan, dinyatakan, diklaim oleh orang tersebut, lalu kemudian kita melihat bahwa orang ini tidak pernah bercocok tanam, nggak pernah menanam padi, nggak pernah belajar tentang pangan, nggak pernah belajar tentang pertanian, lalu dia berbicara banyak hal tentang padi-padian atau beras. Lalu kita kemudian mendengar informasi
informasi itu dan kemudian kita mengatakan sebuah kebenaran. Apa yang benar aja dong, nggak mungkin kita melakukan hal tersebut. Demikian juga ketika kita belajar tentang agama, kita harus benar-benar memahami. Jangan sampai apa kata orang tua kita itu dianggap benar, jangan sampai apa kata teman kita itu dianggap benar, jangan sampai bahkan apa kata tokoh agama itu dianggap benar. Loh, bagaimana mungkin Pak? Apakah mungkin tokoh agama bisa salah? Ya mungkin saja, semua orang yang bisa salah. Tetapi yang lebih utama adalah bukan tentang pribadi orang tersebut, tetapi bagaimana kita memahami setiap perkataan, setiap klaim yang disampaikan oleh orang tersebut. Kita berhak untuk mengujinya. Satu kali aku pernah ketemu dengan seorang Kristen yang mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang paling benar. Lalu kemudian aku nanya dong, loh kok kamu bisa tahu itu agama yang paling benar? Emang kamu udah pernah belajar agama-agama yang lainnya? Dan jawabannya adalah tetap gak pernah. Lalu bagaimana mungkin kau mengklaim bahwa Kristen adalah agama yang benar tanpa lebih dahulu belajar agama-agama yang lainnya? Kalau kita mengklaim sesuatu agama itu benar, maka perlu kita memberikan sebuah argumentasi, kita perlu membuktikan tentang sebuah data yang memang bisa menjadi dasar bagaimana kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa sesuatu tersebut adalah benar adanya. Ada banyak orang juga kemudian berkata-kata bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah percaya pada Yesus pasti dapat dibuktikan dengan bisa berbahasa rohani. Ini sebuah klaim yang kemudian ketika kita tanya kepada orang tersebut, itu mengaku tidak mendapatkan informasi itu dari Alkitab, tapi mendapatkan informasi dari seorang hamba Tuhan. Dan karena kesukaannya, karena dia mengidolakan hamba Tuhan tersebut, maka semua hal yang dikatakan itu pasti sebuah kebenaran. Enggak gitu juga kali, kita harus kembali kepada sumber yang utama. Ada banyak orang juga yang mengatakan bahwa perpuluhan itu wajib. Kalau lu nggak bayar perpuluhan, lu bakal masuk neraka. Nah pertanyaannya adalah bagaimana mungkin dia bisa mengklaim sebuah kesimpulan tersebut tanpa kemudian memberikan sebuah bukti, memberikan sebuah data di mana dan ayat apa yang memang dikatakan di dalam Alkitab bahwa tidak memberikan perpuluhan itu bisa masuk ke dalam neraka. Demikian juga ada orang yang kemudian mengklaim seperti video saya yang sebelumnya bahwa orang yang bercerai pasti akan masuk ke dalam neraka. Nah kita perlu mencari sebuah bukti dan data yang jelas di dalam Alkitab. Nah pada waktu kita melihat ke dalam Alkitab, kita bisa memastikan karena tidak mungkin Alkitab itu satu dengan yang lainnya saling bertabrakan. Maka pada waktu Alkitab mengatakan kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia, itu pemberian Allah bukan usaha manusia, maka kita harus memikirkan dengan jelas apakah mungkin orang yang gagal di dalam melakukan perintah Tuhan kemudian pasti akan dihukum. Lalu bagaimana dengan anugerah Tuhan? Demikian juga kalau ada orang yang mengatakan karena kita sudah diberikan anugerah Tuhan Yesus bahwa kita pasti masuk dalam surga, lalu mengklaim bahwa dia tidak perlu lagi hidup kudus dan suci. Kita juga perlu mencari bukti data yang jelas di dalam Alkitab. Jangan sampai kita mengatakan sebuah klaim kebenaran hanya sekedar karena orang tersebut, orang yang kita idolakan, karena sumber tersebut kemudian bukan sumber yang kredibel yang bisa diambil sebuah kebenarannya. Maka teman-teman sekalian yang menonton video ini, siapapun Anda, ketika Anda menganut sebuah keyakinan, kepercayaan apapun, ayo kita betul-betul membuktikan. Jangan hanya sekedar seperti profesor itu yang ternyata juga nggak jelas background pendidikannya apa, lalu mengklaim bahwa dia menemukan sebuah obat untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Ini juga penting sekali buat saudara-saudara kita yang non-Kristen. Kenapa demikian? Karena ada banyak orang yang tidak Kristen lalu mengatakan orang Kristen itu adalah orang yang menyembah 3 Allah. Nah, klaim tersebut pun harus dibuktikan di mana dan dari mana engkau menemukan sumber informasi itu. Kalau sumber informasi itu tidak terkait erat dengan sumber yang valid, yang kredibel, yaitu Alkitab itu sendiri, maka apa yang menjadi sumber Anda harus diuji. Apakah benar apa yang dikatakan oleh sumber tersebut itu merujuk kepada orang Kristen. Jangan-jangan hanya sekedar apa yang dikatakan, dirasakan itu sebagai orang Kristen, tapi ternyata itu bukan sebuah doktrin tentang Kristen. Itu sebuah hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka perlu diuji. Atau mungkin ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya nggak mati.
Dan saya sudah menjelaskan dalam vlog sebelumnya bahwa kalau memang sumbernya itu bisa diambil, bisa diukur, bisa dibuktikan kebenarannya, maka klaim bahwa Yesus itu tidak mati bisa dijadikan sebuah kesimpulan. Tetapi kalau Yesus itu betul-betul mati menurut sumber yang lain, maka sumber ini harus diuji keduanya. Karena nggak mungkin keduanya itu benar, sangat mungkin keduanya salah. Tapi kita harus menguji salah satu, kalau benar berarti yang lain salah. Maka kita harus menemukan jawabannya untuk menguji sumber wahyu yang sesungguhnya. Di dalam bagian inilah bahwa klaim tersebut tidak bisa langsung dijadikan sebuah kebenaran jika tanpa sebuah bukti, sebuah riset, sebuah penelitian dengan metodologi yang sama diberlakukan kepada keduanya. Dan aku yakin banget bahwa kekristenan adalah benar karena bukan hanya sekedar sebuah klaim, tetapi saya belajar agama-agama yang lainnya, saya mencoba membandingkan satu dengan yang lainnya, dan kita bisa melihat apa yang menjadi garis kebenaran yang relevan terhadap kehidupan manusia. Ini bukan hanya sekedar apa yang kita bisa pahami, guys. Ini bukan hanya sekedar supaya kita survive di dalam dunia ini, tapi kita sedang bicara tentang Tuhan yang tidak nampak, yang tidak terlihat, dan kita bicara tentang surga dan neraka, di mana kita yakin bahwa suatu hari kelak siapapun Anda, setiap manusia dalam dunia ini akan menuju kepada takhta pengadilan, dan kita akan menemukan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi yang kedua adalah bukan hanya sekedar klaim, tetapi juga kita harus belajar tentang bukti. Jadi bukti tidak mungkin semuanya kita bisa terima dong. Kalau teman-teman sekalian pernah mengikuti sebuah persidangan, maka kita melihat bahwa persidangan itu tidak mungkin satu kali langsung jadi. Walaupun sudah betul-betul terlihat dengan jelas, bukti-bukti yang sangat jelas, maka selalu akan ada dialog satu dengan yang lain. Akan ada jaksa penuntut umum, akan ada pengacara, akan ada hakim. Dan kesemuanya akan mencoba mencari semua bukti yang betul-betul otentik yang bisa dijadikan sebuah dasar. Artinya, data atau bukti itu tidak hanya serta-merta kita bisa lihat, tetapi butuh sebuah proses yang panjang untuk meneliti keabsahan suatu bukti tertentu. Maka saya yakin sekali bahwa urutan waktu, walaupun tidak bisa satu-satunya menjadi dasar sebuah kebenaran, tetapi waktu penting sekali untuk menjadi sebuah proses panjang untuk melihat apakah sesuatu itu benar dan layak dipercaya atau tidak. Kalau belajar tentang kejadian yang terjadi saat ini, yaitu tentang COVID-19, maka kita langsung bisa melihat bahwa di dalam kesehatan itu banyak sekali variabel yang harus dijelaskan. Dan amat yakin sekali bahwa kalau tentang COVID-19 saja, tentang obat COVID-19 saja, kita butuh banyak sekali hal, banyak sekali variabel untuk menguji sebuah kebenaran. Demikian juga dengan sebuah keyakinan. Kita nggak pernah mungkin bisa melihat sebuah keyakinan menjadi sebuah kebenaran tanpa sebuah metodologi yang objektif, yang bisa diterima oleh setiap manusia yang punya akal pikiran, punya hikmat untuk melihat dan mendekati sesuatu itu benar atau tidak benar. Beberapa kali aku lihat di dalam sebuah diskusi teologis, dialog antar agama, beberapa hal yang menggelikan buat saya adalah ketika kita bincang-bincang tentang sebuah agama, tetapi sumber datanya itu tidak dipakai sumber data yang jelas. Contohnya misalnya, ada beberapa kali diskusi yang saya pernah temui dan saya pernah ikuti, ada beberapa orang dari saudara-saudara kita yang non-Kristen, lalu kemudian mengambil sebuah buku, sebuah sumber yang memang bagi orang Kristen dinilai tidak sah, tidak benar, yaitu Saksi Yehova atau Mormon. Dan jikalau ada orang-orang di luar kekristenan yang mengambil data-data tersebut dan dipakai untuk mengcounter, untuk menjawab, untuk memberikan dialog kepada orang Kristen, tentu saja ini sudah tidak akan pernah bisa dijadikan sebuah kebenaran. Karena sumbernya saja sudah tidak kredibel dan valid. Bagaimana mungkin kita sendiri yang menolak apa yang sebenarnya dijadikan sebuah dasar kebenaran itu justru disampaikan kepada kita untuk mengcounter apa yang menjadi keyakinan kita? Nggak bisa dong. Karena kita juga belajar bahwa Alkitab adalah Alkitab yang sungguh-sungguh kebenaran di dalam teks aslinya. Dan teks aslinya itu punya banyak sekali salinan yang bisa dirunut satu dengan yang lain sehingga menjadi dasar yang utuh dan kuat untuk menjadi sumber kebenaran. Tapi nggak mungkin kalau misalnya Alkitab ini di-counter dengan bukunya Joseph Smith misalnya tentang buku Mormon, kitab orang Mormon, atau misalnya tentang terjemahan dari saksi-saksi Yehova, saudara-saudara kita yang kemudian mengklaim bahwa Alkitab salinannya adalah salinan yang terbenar, terjemahannya adalah terjemahan yang paling benar yang dipakai oleh orang-orang saksi Yehova. Nggak bisa, artinya sumber data itu pun harus benar-benar yang valid, bukan hanya sekedar sebuah klaim yang harus diuji, tetapi sumber informasi, data-datanya pun
apa yang menjadi kebenaran, menjadi satu petunjuk untuk sebuah kebenaran, itu pun harus diuji terlebih dahulu sebelum itu menjadikan sebuah dasar untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ini nggak mungkin kalau ada orang bicara tentang Yesus Kristus lalu kemudian mengambil sumber di luar sumber yang sesungguhnya, yang sejati. Dan banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan sejak di Konsili Nisea. Bagaimana mungkin? Padahal jauh dari sebelum Konsili Nisea tersebut ada banyak hal, ada banyak sumber yang kita bisa ambil, kita bisa pelajari menjadi dasar. Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ketika Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mengutip tentang kejadian yang sangat dekat masih ada di dunia ini, lalu banyak saksi-saksi, bahkan di dalam 1 Korintus mengatakan 500 lebih saksi yang menyatakan kebangkitan Yesus, kubur yang kosong. Dan penulisannya dari sejak hal itu terjadi, dengan penulisannya sangat dekat sekali. Bagaimana mungkin kita bisa menolak data-data yang sedemikian akurat? Bukan cuma klaim, bukan cuma sekedar bukti, tetapi yang ketiga adalah legalitas yang resmi. Apa maksudnya legalitas yang resmi? Kita kalau belajar tentang COVID-19, kita tahu bahwa ada gugus depan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Di atas pemerintah, kemudian ada rakyat, ada DPR, dan semuanya saling mengawasi satu dengan yang lain. Artinya, ketika pemerintah bekerja tidak baik, gugus depan bekerja tidak baik, satu dengan yang lainnya akan saling mengintrospeksi. Demikian juga ada ini, mereka yang ada di dalam kedokteran, yang memang berkecimpung sebagai pakar di bidang medis. Semua bagian ini menjadi platform yang sama untuk mencegah, untuk menemukan COVID-19. Artinya, legalitas yang resmi itu sangat penting sekali. Maka siapapun kita yang bicara tentang sebuah agama tertentu, kita harus merujuk kepada legalitas yang resmi sebagai sumber yang akurat. Dan bagaimana mungkin kita bicara tentang agama yang kita yakini kalau kita nggak pernah punya sumber yang jelas, sumber yang tepat dengan legalitas yang jelas dan benar. Jadi hati-hati dengan banyak hoax, banyak berita-berita yang tersebar di media sosial saat ini. Aku juga membuat sebuah video ini untuk mengingatkan aku dan teman-teman sekalian bahwa di luar sana ada banyak klaim yang mengatakan A, mengatakan B, mengatakan agama A, mengatakan agama B, mengatakan klaim obat ini, klaim obat sana. Tetapi kita perlu sekali untuk memahami bahwa kita dipanggil untuk melihat dan mencermati, tidak langsung mengambil respon sebuah kebenaran. Banyak orang saat ini sedang menunggu obat tersebut. Mungkin ada saudara kita yang sedang sakit dan lain sebagainya. Saya yakin sekali mereka yang sedang bergumul dengan sakit COVID-19 ini sangat senang sekali ketika mendengar ada klaim obat yang ditemukan. Tetapi guys, aku juga pengen memberitahu bahwa tidak semua hal yang kita butuhkan itu serta-merta menjadi dorongan untuk kita mencari sesuatu sehingga membenarkan semua hal yang diklaim oleh banyak orang di luar sana. Demikian juga dengan fanatisme agama. Kita tidak bisa tiba-tiba mengatakan agamaku yang paling benar, semuanya salah, tanpa kemudian mendorong kita untuk mencari bukti-bukti yang akurat, legalitas yang resmi atau sumber informasi yang jelas. Kalau kita belum melakukan hal tersebut, kita perlu memikirkan ulang. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah mendapatkan obat COVID-19, katakanlah demikian, lalu masih bisa menemukan sebuah kehidupan di dunia ini. Suatu kali kelak ini bukan masalah COVID-19-nya atau tidak ada COVID-19-nya, kita akan menemukan sebuah fakta bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Kalau kematian adalah sebuah kepastian, mengapa kita tidak mencari yang pasti di dalam dunia ini? Maka kita perlu sekali untuk mendorong hati kita, pikiran kita untuk betul-betul menyelidiki lebih dalam agama yang aku yakini. Sebelum kita berpikir untuk berpindah menjadi agama ini, berpindah menjadi agama tersebut, atau kita memegang erat sebuah agama tertentu yang kita anggap sebuah kebenaran, tetapi tidak pernah untuk memikirkan apa, dari mana, dan bagaimana saya bisa memahami dan meyakini agama ini. Kayaknya kita perlu memikirkan ulang, apakah sungguh-sungguh saya ini sedang menjadi fanatisme agama, fanatisme buta, atau saya betul-betul menjadi orang yang cerdas karena saya memakai otak dan pikiran saya, memakai hati dan perasaan saya untuk mencari sebuah kebenaran. Ingat guys, kehidupan di dalam dunia ini sangat terbatas. Suatu kali kelak kita akan mengakhiri kehidupan dalam dunia ini. Dan pada hari itu terjadi, kita tidak akan pernah kembali lagi ke dalam dunia dan mengulang segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Artinya adalah apa yang kita punya di dalam waktu di dunia ini yang sementara, kita perlu pergunakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Bukan hanya sekedar memperkaya diri, mencukupkan kebutuhanku, tetapi kita harus memikirkan ulang apakah sesungguhnya apa yang aku yakini di dalam dunia ini adalah sebuah kebenaran yang berdasar terhadap sebuah data, bukti, bukan hanya sekedar klaim, tetapi juga
menjadi sumber informasi yang jelas buat kita untuk menarik kesimpulan bahwa apa yang kuyakini adalah sebuah kebenaran. Amsal 19 ayat 3 mengatakan kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Amsal Sulaiman ini mengatakan kepada kita bahwa kebodohan tanpa menggunakan pengetahuan yang benar-benar bisa membuat hati kita gusar, membuat hati kita bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Ini bukan hanya sekedar sebuah keyakinan, tetapi bagaimana kita menemukan hikmat di dalam Tuhan untuk menemukan sebuah jalan kebenaran, karena tanpa pengetahuan kita akan terus berjalan di dalam jalan yang gelap, di dalam jalan yang sesat. Tanpa pengetahuan kita tidak akan menemukan sebuah kebenaran. Kalau kita mengetahui, memahami apa yang menjadi sebuah kebenaran dan kita mencarinya lebih daripada kita mencari emas dan perak dalam dunia ini, kita menemukan sebuah kedamaian yang sejati di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita, teman-teman sekalian, tetap sehat dan semangat di dalam situasi yang seperti ini, dan kiranya refleksi kita pada hari ini membuat kita memikirkan ulang bahwa sebenarnya di dalam dunia ini sebuah kebenaran yang objektif yang seharusnya kita temukan, sehingga pada waktu kita menemukannya, dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita menemukan sebuah permata yang indah, lalu dia mengubur permata itu, lalu dia pergi menjual segala harta miliknya untuk mendapatkan permata di ladang tersebut. Orang yang sudah menemukan permata yang indah dalam hidupnya akan penuh dengan damai dan sukacita. Karena dia tahu bahwa kehidupan bukan hanya sekedar di dalam dunia ini, tapi kita akan menemukan sebuah kehidupan yang lebih bahagia, lebih penuh dengan sukacita, karena kita berjumpa dengan Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan, yang sudah betul-betul memberikan nyawanya buat kita mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga, memberikan sebuah kehidupan yang kekal buat kita, sehingga kita pada waktu dalam dunia ini bisa berjalan, melihat dan memandang kepada Dia saja. Jangan lupa guys untuk tekan tombol like, lalu share video ini sebanyak mungkin, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini supaya bisa mendukung pelayanan ini dan kemudian menjadi berkat buat banyak orang. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, tetap sehat dan semangat. Goodbye.